terakhir. Tunggu. Kenapa tuh doi mau dijalipat? Masukin metal dulu. Ini nih. Sekarang ibu mau kasih edukasi tentang uang atau tentang apa ini? Doi, rupiah. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan nama saya Jaini Ponto. Saya mengajar di SD Negeri Lahendong sebagai guru PJOK. Nah Sobat Rupiah, apakah Anda sudah cinta, bangga, dan paham akan rupiah? Nah, saat ini saya akan memberikan 3 tips cara memperlakukan rupiah dengan baik. Yang pertama, jaga keaslian rupiah. Jadi, pastikan selalu uang rupiah tidak terlipat, lecek, atau rusak, atau lusuh. Yang kedua, jaga keutuhan. Hindari perilaku dan kebiasaan menstempel uang rupiah tersebut agar supaya uang rupiah tetap utuh. Nah, yang ketiga, jaga kebersihan. Biarkan uang rupiah tetap bersih dan tidak dicoret-coret. Nah, Sobat Rupiah, mata uang rupiah bukan hanya alat tukar resmi di Indonesia, tetapi juga simbol kedaulatan rakyat yang menjadi identitas bangsa. Menjaga keutuhan dan kelayakan rupiah adalah tanggung jawab kita bersama. Berikut ini adalah 5 hal yang harus kita hindari agar rupiah tetap terjaga baik. Nah, yang pertama, jangan melipat rupiah. Melipat uang kertas bisa merusak struktur dan memperpendek umur masa pemakaiannya. Lipatan yang terlalu sering dan dalam dapat menyebabkan uang menjadi kusut, bahkan sobek. Untuk menjaga kesatuan uang rupiah, bisakah kita menyimpannya di dalam dompet atau tempat yang lurus? Yang kedua, jangan menulis atau mencoret rupiah. Menulis atau mencoret rupiah atau uang kertas bisa merusak estetika dan mengurangi nilai tersebut. Coretan yang ada tulisannya juga bisa membuat uang kertas sulit dikenali dan diterima di transaksi. Hindari menggunakan uang sebagai media tulis atau menggambar. Nah, yang berikut, jangan meremas-remas uang rupiah. Meremas uang kertas dapat menyebabkan kerusakan permanen pada uang, seperti kerutan, sobekan kecil yang dapat berkembang menjadi kerusakan yang sangat parah. Perlakukan uang dengan hati-hati agar tetap layak digunakan. Berikutnya, jangan membasahi rupiah. Membasahi uang kertas dapat menyebabkan kerusakan pada bahan kertas dan tintanya. Jika uang kertas terkena air, cukup diangin-anginkan saja hingga kering. Jangan dijemur dengan berlebihan. Simpan uang di tempat yang kering dan terlindungi dari air. Yang terakhir, jangan menyatukan uang dengan stapler. Menyatukan uang dengan stapler dapat merusak dan meninggalkan lubang pada uang. Lubang-lubang ini dapat memperlemah struktur uang dan membuatnya mudah sobek. Jadi, gunakan pencebit kertas atau klip uang sebagai alternatif yang lebih aman. Nah, itulah 5 tips cara memperlakukan rupiah agar rupiah tetap terjaga keasliannya, keutuhan, dan kebersihan dari rupiah. Nah, saat ini saya akan membagi tips cara untuk mengenali atau mengidentifikasi karakteristik uang rupiah. Yang pertama, dengan cara dilihat. Benang anyaman pada uang Rp100.000 berbentuk anyaman yang memuat logo Bank Indonesia dan angka 100 secara berulang dan memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik Kawung Jawa. Nah, untuk logo seperti ini juga
Bisa kita lihat pada nominal uang lainnya. Bisa juga terdapat pada uang nominal Rp50.000, Rp20.000, Rp5.000, bahkan sampai pada uang Rp1.000. Yang kedua adalah dengan cara diraba. Uang rupiah memiliki permukaan kasar dan timbul pada bagian cetak intaglio dan blind code. Jadi kita bisa merabanya di bagian yang pertama gambar, kedua di bagian nominalnya, dan yang ketiga di bagian gambar Garuda. Jadi jika kita tidak bisa meraba dengan cara seperti ini, maka dipastikan uang itu uang palsu. Karena ketika uang yang kita pegang adalah uang asli, pasti hasil cetak terasa kasar apabila diraba di area-area yang tertentu. Dan yang ketiga adalah diterawang. Pada nominal 100.000, 50.000, 20.000, bahkan sampai Rp1.000 terdapat watermark berupa gambar pahlawan yang dapat kita lihat jika diterawang. Pada saat diterawang, terdapat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan elektrotype berupa angka sesuai dengan pecahan yang kita pegang. Nah, jika uang tersebut yang kita pegang tidak terdapat tanda-tanda seperti yang sudah saya sebutkan, berarti uang itu uang palsu. Uang Anda rusak atau terbakar dan ingin mendapat pergantian dari bank. Gimana sih caranya? Nah, ikut. Jadi kita bisa merabanya di bagian yang pertama, gambar, kedua di bagian nominalnya, dan yang ketiga di bagian gambar Garuda. Jadi jika kita tidak bisa meraba dengan cara seperti ini, maka dipastikan uang itu uang palsu. Karena ketika uang yang kita pegang adalah uang asli, pasti hasil cetak terasa kasar apabila diraba di area-area yang tertentu. Dan yang ketiga adalah diterawang. Pada nominal 100.000, 50.000, 20.000, bahkan sampai Rp1.000 terdapat watermark berupa gambar pahlawan yang dapat kita lihat jika diterawang. Pada saat diterawang, terdapat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan elektrotype berupa angka sesuai dengan pecahan yang kita pegang. Nah, jika uang tersebut yang kita pegang tidak terdapat tanda-tanda seperti yang sudah saya sebutkan, berarti uang itu uang palsu. Uang Anda rusak atau terbakar dan ingin mendapat pergantian dari bank. Gimana sih caranya? Nah, ikut. Yang pertama, syarat fisik uang atau uang yang rusak atau cacat adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah atau berbeda dari ukuran aslinya. Antara lain karena yang pertama, terbakar, yang kedua, berlubang, yang ketiga, hilang sebagian, dan yang keempat, robek, terakhir, mengerut. Uang rusak atau cacat dapat ditukarkan apabila tanda keaslian uang rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Penggantian uang rusak atau cacat diberikan dengan tata cara. Yang pertama, untuk uang rupiah kertas. Penggantian uang rusak atau cacat diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut. Syaratan yang pertama, fisik uang rupiah kertas lebih besar dari 2/3 atau ukuran aslinya. Syarat yang kedua, ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya. Syarat yang ketiga, uang rupiah kertas rusak atau cacat masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Syarat yang keempat, uang rupiah kertas rusak atau cacat tidak merupakan satu kesatuan dan
Kedua nomor seri pada uang rupiah kertas rusak tersebut lengkap dan sama. Apabila fisik uang rupiah kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. Untuk uang rupiah logam, penggantian uang rusak atau cacat diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominal yang ditukarkan. Apabila memenuhi seluruh syarat berikut, maka uang logam bisa diganti. Yang pertama, fisik uang rupiah logam lebih besar dari 1/2 dari ukuran aslinya. Berikut ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya. Dan yang berikut, apabila fisik uang rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 dari ukuran aslinya, maka tidak akan diberikan pergantian. Pergantian uang rusak atau cacat sebagian karena terbakar. Uang rupiah rusak atau cacat sebagian karena terbakar diberikan dengan nilai nominal yang sama. Sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya. Bank Indonesia dapat meminta masyarakat yang menukarkan uang rupiah rusak atau cacat sebagian karena terbakar menyertakan surat keterangan dari kelurahan atau kantor kepolisian negara Republik Indonesia setempat dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang pertama, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang rupiah rusak atau cacat apabila menurut Bank Indonesia kerusakan uang rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja oleh pihak yang ingin menukarkan. Berikut, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Yang kedua adalah pemesanan melalui aplikasi pintar. Tata cara pemesanan penukaran uang rupiah atau rusak cacat melalui aplikasi pintar. Yang pertama, pada halaman utama pintar Sobat Rupiah dapat memilih menu penukaran uang rusak atau cacat. Yang pastinya kita harus mendownload juga aplikasi pintar. Yang kedua, Sobat Rupiah selanjutnya memilih provinsi lokasi penukaran uang rupiah rusak atau cacat. Ketiga, memilih lokasi kantor Bank Indonesia untuk melakukan penukaran uang rupiah rusak atau cacat. Dan yang berikut, memilih tanggal penukaran yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan tanggal penukaran. Dan yang berikut, melakukan pengisian data pemesanan meliputi pengisian NIK, KTP, pengisian nama, pengisian nomor telepon, dan yang berikut pengisian email. Nah, mengisi jumlah lembar keping uang rupiah rusak atau cacat yang ditukarkan berikut. Memilih kategori jenis uang rupiah rusak atau cacat yang akan ditukarkan meliputi kategori terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, mengerut, atau lain sebagainya. Sobat Rupiah dapat memiliki lebih dari satu kategori uang rupiah rusak atau cacat yang ingin ditukarkan. Lokasi penukaran uang rupiah rusak atau cacat. Nah, penukaran uang rupiah rusak atau cacat dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia dan 45 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI. Waktu penukaran uang rupiah rusak atau cacat. Penukaran uang rupiah rusak atau cacat di Bank Indonesia dapat dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 11.30 waktu setempat melalui pintar. Sobat Rupiah dapat memilih waktu penukaran uang rupiah rusak atau cacat sebagai berikut. Pukul 8 hingga pukul 9.15 waktu setempat. Berikut pukul 9 hingga pukul 10.30 waktu setempat. Dan berikut pukul 10.30 sampai 11.30 waktu setempat. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat batasan jumlah uang yang akan ditukarkan? Tidak terdapat batasan minimal uang maksimal rupiah rusak atau cacat yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia.
Tapi kita perlu memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan penukaran, menghitung total nominal uang rupiah rusak atau cacat yang akan ditukarkan di Bank Indonesia. Yang berikut, mengelompokkan uang rupiah rusak atau cacat berdasarkan pecahan uang dalam suatu tempat penyimpanan tertentu saat melakukan penukaran. Dan yang berikut, tidak menggunakan selotip atau perekat atau sejenisnya untuk pengelompokan uang rupiah logam. Dan yang berikut, melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi pintar. Nah, saat melakukan penukaran, membawa bukti pemesanan penukaran dalam bentuk digital atau hasil cetak saat melakukan penukaran. Membawa uang rupiah rusak atau cacat yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jenis pecahan uang. Nah, Sobat Rupiah, apa sih yang harus dilakukan jika menemukan uang yang diragukan keasliannya? Jangan panik. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah jangan gunakan atau edarkan. Jangan gunakan atau edarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Yang berikut, laporkan ke bank terdekat. Segera bawa uang palsu ke bank terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Bank akan membantu memverifikasi keaslian uang tersebut. Yang berikut, serahkan ke Bank Indonesia. Bank konvensional akan menyerahkan uang yang diragukan keasliannya tersebut ke Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti. Anda juga bisa langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang diragukan keasliannya. Kantor Bank Indonesia terdekat, BIRCAC, buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 15. Dan yang berikut, mengisi formulir berita acara. Saat melaporkan uang palsu ke bank atau Bank Indonesia, Anda akan diminta untuk mengisi formulir berita acara penyerahan uang yang diragukan keasliannya. Formulir ini akan berisi informasi mengenai identitas penemu uang, jumlah uang, dan kronologi penemuan uang yang diragukan keasliannya. Nah, yang berikut, dapatkan bukti penyerahan. Setelah menyerahkan uang yang diragukan keasliannya, Anda akan mendapatkan bukti penyerahan diri dari bank atau Bank Indonesia. Bukti ini sebagai tanda bahwa Anda telah melaporkan dan menyerahkan uang palsu tersebut secara resmi. Nah, proses penelitian, Bank Indonesia akan melakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya yang dilaporkan. Jika hasil penelitian terbukti palsu, Bank Indonesia akan memproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ingat, hanya Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan hasil penelitian secara resmi, menyebutkan bahwa uang tersebut uang palsu. Nah, Sobat Rupiah, itulah berbagai macam tips yang saya sudah bagikan agar supaya kita dapat bijak melihat apakah uang yang kita pegang saat ini uang palsu atau uang asli. Semoga bermanfaat.